وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Alhamdulillah, nahmadullah wa nashkuruh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berziarah kepada saudara-saudara seakidah, semanhaj ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyah, kepada saudara-saudara kami yang sangat kami cintai karena semanhaj dan seakidah di Masjid Ansarus Sunnah yang merupakan masjid ahlu sunnah dan berkumpul padanya dari ikhwah-ikhwah as-salafiyin ahlu sunnah yang mana min ru'usihim pembina dari ma'had yang mubarak ini adalah Ustaz Wildan, jazakumullahu khair, kepada pengurus juga. Maka di sini kami memberikan rasa syukur pertama kepada Allah min bab syukru nikmah liqaulihi ta'ala wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di mana Allah berfirman di dalam surat Ibrahim, maka Allah telah mengumandangkan bahwa barang siapa yang bersyukur kepadanya, Allah akan memberikan kenikmatan yang over and over again, ditambah dan ditambah lagi. Namun kebalikannya, bagi barang siapa yang kufur atas nikmat yang Allah berikan, maka bisa jadi Allah memberikan azab yang syadid dan pedih dan perih. Maka kita harus mensyukuri dari ma'had yang Allah mudahkan bagi antum, yang antum belajar padanya. Syukuri nikmat tersebut dengan amal-amal saleh, dengan menuntut ilmu, dengan mentaati dari wejangan para asatidzah dan pembina yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka syukuri itu, sehingga kalian bisa mendapatkan ilmu yang over and over again. Dan syukur yang kedua kami khususkan kepada para panitia dan kepada al-ustaz yang telah mengizinkan kami yang fakir dari ilmu ini untuk bisa memberikan kajian ilmiah, dan mana yang sebaiknya mungkin ustadzlah yang memberi kajian dan saya hanya ziarah duduk di bawah. Namun beliau telah mengizinkan kepada kami, maka kita syukuri atas perizinan beliau min bab qauli Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Abi Hurairah, yang mana diriwayatkan oleh muridnya Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man la yashkurun nas la yashkurullah, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak mensyukuri manusia, maka dia tidak mensyukuri Allah. Hadis ini sanadnya sahih, telah disahihkan oleh dua imam muhaddits di zaman now, Syekh Muqbil Al-Wadi'i Syekh kami dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka dari kedua syukur ini, syukur kepada Allah di mana Allah mudahkan untuk bisa bagi saya pribadi menginjak di tanah Batam dan bertemu dengan ikhwanuna ahli sunnah, kenikmatan yang besar bagi saya karena antum adalah saudara saya. Dan yang kedua, dari izin sahibul ma'had dan pengurus mengizinkan saya untuk berbicara di depan antum, ini pun saya syukuri sebagai hadis tadi, barang siapa yang tidak mensyukuri manusia berarti tidak mensyukuri Allah. Saya syukuri para pengurus dan saya syukuri Ustaz Wildan hafizahumullah. Maka kita masuk kepada pembahasan kita, barakallahu fikum. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa seluruh manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, baik mereka yang kaum muslimin ataupun kufar, maka kita diciptakan saling bersosial.
We are social people. Kita ini adalah makhluk yang bersosial, yang mana kita tidak bisa berdiri sendiri. Namun kita butuh kepada orang lain. Apalagi sebagai kita hamba Allah, yang mana di dalam syariah banyak sekali bahwa kita adalah we are social people. Kita ini adalah makhluk bersosial yang butuh kepada yang lain. Seperti Allah berfirman, wa aqimus shalah, dan juga warka'u ma'ar raqiin, disebutkan wa aqimu dengan jamak, dan warka'u ma'ar raqiin, salatlah berjamaah bersama manusia yang lain. Dan juga ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, disebutkan bahwa kita harus saling ta'awun sesama manusia. Maka dari sini menjadi pendalilan bahwa manusia diciptakan oleh Allah tidak untuk berdiri sendiri, butuh kepada makhluk yang lain, butuh membentuk suatu komunitas, kemudian terjadi habitat yang baik. Dan bahkan diinginkan di sini adalah terjadinya mutualisme dari simbiosis, bekerja sama sesama satu yang lain, membentuk simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Maka ini hakikah dari manusia diciptakan di muka bumi ini. Maka jika kita kembali kepada skop yang paling kecil di antara kelompok-kelompok manusia adalah kelompok ibadallah, hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya, yang semanhaj dan seakidah ahli sunnah wal jamaah as-salafiyah, maka lebih dibutuhkan lagi untuk saling ta'awun, lebih dibutuhkan lagi untuk saling menjalin ukhuwah al-islamiyah. Maka perlu diketahui ya ibadallah, bahwa kelompok ahli sunnah wal jamaah, mereka digambarkan oleh hadis-hadis yang sahih bahwa mereka adalah kelompok yang terasing, kelompok yang stranger di kalangan manusia. Maka tidaklah heran jika masjid ahli sunnah dan ma'had ahli sunnah sedikit yang hadir, tidak begitu banyak dibanding masjid-masjid awam yang lainnya, karena memang mereka stranger. Dan bahkan dari adilah-adilah yang sahihah disebutkan bahwa mereka akan terpecah dan terpecah, dan yang masuk langsung kepada surga hanya satu, al-firqah an-najiyah. Yang lainnya apakah tidak akan masuk surga? Akan. Namun mereka bisa jadi diiqab dahulu di api neraka, kemudian jika Allah telah ridha akan dipindahkan ke surga. Maka telah datang hadis-hadis yang banyak sekali. Minha, dari hadis itu pertama hadis Irbad ibni Sariyah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum, ataupun disebutkan sebelumnya, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha binawajid. Yang maknanya hadis ini bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang akan hidup setelah wafatku, fasayara ikhtilafan katsira, disebutkan illah, disebutkan penyakit, disebutkan the problem is ikhtilafan katsira, bahwa kaum muslimin akan terjadi ikhtilaf. Namun oleh Nabi diberikan al-ilaj, diberikan terapi, diberikan dawa, diberikan obat, and the solve of the problem. Pembahasan dari pemecahan masalah, maka alaikum bisunnati. Ini pemecahan masalahnya, ini solve problem dari ikhtilaf. Apa itu? Pegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Syahidnya dari hadis ini barakallahu fikum, bahwa Nabi mengatakan kaum muslimin akan terpecah belah. Namun dari perpecahan itu yang merupakan problems,
ada solve of the problems, ada jawaban masalah, ada obatnya, ada penawarnya, ada terapinya. Apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka syahidnya adalah kaum muslimin as-salafiyin ahli sunnah al-mu'minun akan terpecah. Dan hadis ini barakallahu fikum, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Hujr ibnu Hujr dan Abdurrahman As-Sulami. Baru keduanya meriwayatkan dari Irbad ibn Sariyah. Maka Hujr ibnu Hujr rawi yang majhul, dan juga Abdurrahman As-Sulami rawi yang majhul juga. Maka dari dua jalan ini, dari rawi yang majhulan bisa naik kepada derajat hasan li ghairi, dan telah dihasankan oleh dua imam muhaddits era now, Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahumullah. Di dalam hadis ini tadi poin pendalilannya adalah fasayarah ikhtilafan katsira, bahwa kaum muslimin terutama ahli sunnah, maka dia adalah kelompok yang asing, yang mana kelompok-kelompok selainnya akan terpecah menjadi kelompok-kelompok yang banyak. Dan lebih description lagi, lebih jelas lagi di dalam hadis yang lain, yang mana hadis ini derajatnya satu sama lain bisa saling naik kepada sahih li ghairi. Hadis yang datang dari berbagai sahabat, yang paling masyhur datang dari Abdullah bin Amr bin Al-As, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha fin-nari illa wahidah. Faqalu ya Rasulullah man hiya al-wahidah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di api neraka. Dari sini menjadi pendalilan bahwa ikhtilaf yang terjadi di antara kaum muslimin waqi'. Maka ahli sunnah menjadi stranger karena dia satu dari 72, satu yang selamat dan 72 yang sesat, yang salah jalannya, the wrong path. Maka diiqab di hari kiamat dengan masuk kepada api neraka, namun tidak kekal karena mereka dari kaum muslimin dengan lafaz yang disebutkan sataftariqu ummati, maknanya kaum muslimin. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa ahlu sunnah as-salafiyah sangat sedikit dari kelompok yang notabene mengaku we are the muslim, kita ini kaum muslimin. Nah, kaum muslimin banyak, semuanya salat, semuanya berpuasa, bahkan naik haji. Namun di antara mereka ada yang bermanhaj yang haqq, wa kadzalika ada yang bermanhaj yang batil. Maka di dalam hadis ini pun menjadi pendalilan bahwa kaum muslimin banyak. Kal gutha isai, seperti buih-buih di lautan yang terombang-ambing oleh ombak dan diterjang oleh cadas, maka dia banyak tetapi lemah dan renta. Namun dari mereka ada ahlu sunnah al-firqah an-najiyah, satu yang selamat. Maka poin pendalilannya adalah satu yang selamat itu ahlu sunnah dengan lafaz tadi, ma'ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang ada padaku dan para sahabatku. Hadis ini jika ada yang mengatakan dari kita, terutama dari kelompok Ikhwanul Muslimin, maka mereka menafikan kesahihan hadis ini bukan dari segi ilmu hadis, tetapi atas hawa. Karena kelompok Ikhwanul Muslimin yang dikatakan Syekh kami Ikhwanul Muflisin, kelompok ikhwan yang merugi, maka mereka mendhaifkan dan mensahihkan hadis atas dasar hawa nafsu. Karena mereka kelompok hizbiyah, yang mana yang mengikuti kelompok mereka akan benar dan tidak mengikuti kelompok mereka akan salah. Maka Yusuf Al-Qaradawi gembong mereka dan Muhammad Al-Ghazali, bukan Abu Hamid Al-Ghazali yang terdahulu yang menulis Ihya Ulumuddin yang hakikatnya
Doya ad-din, tidak benar. Alhasil mereka keduanya, Muhammad Al-Ghazali dan juga Yusuf Al-Qaradawi, mendhaifkan hadis ini. Karena apa? Karena hadis ini akan bertentangan dengan moto mereka. Moto mereka, Ikhwanul Muslimin, mempersatukan seluruh muslimin, baik Sufi, Syi'i, bahkan Nasara. Yang jelas mereka duduk di parlemen dan menguatkan partai Ikhwanul Muslimin, itulah saudara kita. Maka mereka menafikan hadis ini karena apa? Karena hanya hadis ini mengatakan satu yang benar, semuanya di api neraka. Kata mereka hadis ini dhaif. Maka kita tantang pendhaifan mereka dari mana? Maka kita takrif hadis ini. Hadis ini jika dikatakan dhaif dengan lafaz ma'ana alaihi wa ashabi, bahwa yang satu itu sifatnya apa-apa yang ada padaku dan para sahabatku, memang sanadnya dhaif seperti kami sebutkan tadi, dan di jalannya dari jalan Abdurrahman ibnu Ziyad al-Ifriqi, yang mana dia sayyi'ul hifdz, hafalannya rusak. Namun kita katakan di ilmu hadis, hadis ini mempunyai jalan-jalan yang lain. Pertama, dikuatkan oleh hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abi Umamah, yang mana lafadznya sama, sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah faman hiya ya Rasulullah. Siapa dia ya Rasulullah? Yang satu itu. Di sini lafadznya yang berbeda namun maknanya sama. Disebutkan as-sawadul a'zam, mereka jamaah yang besar. Maknanya Islam yang ada pada zaman Nabi dan para sahabatnya besar. Belum ada perpecahan pada saat itu yang namanya Sufi, yang namanya Syi'i, yang namanya Al-Khawarij, yang namanya Ikhwanul Muslimin, yang namanya Jama'atut Tabligh, belum ada. Maka Islam satu kesatuan yang besar. Itu maknanya as-sawadul a'zam. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Abi Ghalib an Abi Umamah dan sanadnya sahih. Kemudian masih ada syahid dari sahabat yang lain dari Anas ibnu Malik, dikeluarkan oleh Ashabus Sunan ataupun di kitab As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim, disebutkan dengan sanad yang sahih dari Anas, berkata Rasulullah SAW, sama tadi lafadznya, kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan, satu yang selamat. Ditanyakan siapa mereka ya Rasulullah? Qala hum al-jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka lafaz ini juga sahih. Kesimpulannya, dari 3 jalan tadi, hadis ini menjadi sahih dan disahihkan oleh para ulama sejak, karena saking dulunya, sejak Doeloe, bahkan sebelum ejaan Suwandi. Sejak Doeloe sudah disahihkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan para muhaditsin yang lain. Maka hadis ini sahih. Kita tidak peduli dengan kelompok Ikhwanul Muslimin yang mendhaifkannya karena mereka bukan ahlul hadis. Yang menjadi poin bagi kita, pendalilan hadis sahih ini dijadikan dalam permasalahan kita, bahwa kita kaum ahli sunnah as-salafiyah yang sudah disebutkan, dinaskan di dalam hadis, kita ini the stranger, kita ini yang paling sedikit dan aneh, 72 di api neraka, kita yang selamat. Maka please, yang satu ini please, jangan dikotomi, jangan dipecah belah lagi. Please, dalam persatuan. Please, ukhuwah as-salafiyah ahlussunnah diikatkan kembali. Sudah kemarin telah lewat dari in memoriam Al-Hajuriyun. Alhamdulillah, rest in peace. Kemudian sebelumnya Nu'man Ba'abduh. Alhamdulillah, sekarang dikucilkan. Kemudian sekarang yang ada, alhamdulillah, as-Sa'iqah juga sudah hilang karena gembong-gembong ustadz masyayikh mereka, anak-anak baru kemarin sore, sehingga sekarang sudah hilang juga. Alhasil, manhaj kita ahlus sunnah wal jamaah, kita ingin semua yang bernotabene mengaku ahlus sunnah, bukan dari kelompok as-Sa'iqah, bukan dari kelompok Abul Hasan Al-Ma'ribi, bukan dari kelompok firqah-firqah yang lainnya. Maka kita ingin di sini menjalin ukhuwah al-Islamiyah, dikarenakan kelompok yang satu ini, kata Nabi tadi, kelompok yang memang teraneh, yang satu
Yang mana 72 kaum muslimin yang lain mereka dalam keadaan salah dan dihukumi dengan di api neraka.